Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bu Dwi Seti Haryani, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi, Penelitian, dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil artikel review jurnal yang kami kerjakan dengan tema manajemen pemasaran. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Nur Elita Faizah, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Ersa Yolanda, yang ketiga Arja Shilodharma, dan yang keempat ada Legis Pratiwi Dalova. Baik, yang akan mempresentasikan hasil artikel review jurnal itu saya sendiri. Pengaruh hedonic shopping value dan shopping lifestyle terhadap impulse buying pada pelanggan Tokopedia di Kota Padang oleh Faniza Yusman dan YOC Septrizola pada tahun 2019. Pada pendahuluan, aplikasi e-commerce Tokopedia merupakan aplikasi penjualan online yang hadir pada tahun 2009 di Indonesia. Tokopedia adalah aplikasi yang sangat membantu untuk para penjual di Indonesia agar mempermudah dalam berjualan dan sekaligus untuk konsumen dengan aman saat bertransaksi saat melakukan pembelian dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Faniza Yusman dan YOC Septrizola pada tahun 2019 ini, terdapat hal yang mempengaruhi atau variabel yang mempengaruhi konsumen ketika berbelanja yang ditemukan dari kemudahan berbelanja oleh konsumen itu sendiri yang ditarik oleh peneliti sebagai variabel untuk penelitian yang dilakukan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh antar variabel tersebut dengan menggunakan metode kuantitatif, di mana untuk penelitian pada populasi yang luas, permasalahan jelas, teramati, terukur, dan peneliti bermaksud untuk menguji hipotesis. Pada metode penelitiannya, jenis penelitian yang dilakukan yaitu kuantitatif, deskriptif, dan kausalatif. Populasi tidak ada. Sampel, konsumen yang pernah membeli produk di Tokopedia dengan jumlah sampel sebesar 100 orang dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yaitu ada interview, kuesioner, studi pustaka, dan juga observasi. Teknik analisis data yaitu analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian dan pembahasan, variabel hedonic shopping value lebih besar berarti hedonic shopping value tidak berpengaruh signifikan terhadap impulse buying. Yang kedua, variabel shopping lifestyle dengan nilai yang lebih kecil maka berpengaruh signifikan terhadap impulse buying. Nah, pada kesimpulannya, yang pertama, hasil variabel hedonic shopping value tidak berpengaruh signifikan terhadap impulse buying. Hal ini disebabkan oleh berbelanja online di Tokopedia tidak menimbulkan impulse buying. Yang kedua, hasil variabel shopping lifestyle berpengaruh signifikan terhadap impulse buying. Yang semakin tinggi shopping lifestyle pada pelanggan Tokopedia di Kota Padang memberikan pengaruh terhadap impulse buying. Keterbatasan dan rekomendasinya, yang pertama, tidak terdapat populasi yang dipaparkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dan rekomendasinya ialah seharusnya dan sebaiknya dipaparkan populasi untuk menentukan hasil dan kevalidan penelitian. Untuk artikel yang kedua, yaitu tentang pengaruh lifestyle dan kualitas produk terhadap keputusan impulsif buying konsumen Shopee generasi Z oleh Feliana Angela dan Eristia Lydia Paramita pada tahun 2020. Pendahuluannya, dari hasil yang ditemukan pada perkembangan e-commerce, salah satunya Shopee yang sering digunakan pada saat ini, diketahui terdapat sifat konsumen secara tidak langsung atau spontan melakukan pembelian impulsif yang didasari oleh gaya hidup dan kualitas suatu produk yang menjadi pengaruh konsumen melakukan pembelian impulsif tersebut. Hal tersebut terkhusus kepada generasi Z yang lahir pada era digital saat ini. Penelitian yang dilakukan untuk menguji pengaruh lifestyle dan kualitas produk terhadap keputusan impulse buying pada konsumen Shopee generasi Z. Dengan penelitian yang dilakukan oleh Feli Angela dan Eristia Lydia Paramita pada tahun 2020 ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan dari hasil yang didapatkan. Metode penelitian yang dilakukan yaitu jenis penelitiannya kuantitatif, populasinya 270 responden, sampelnya 100 responden, teknik pengumpulan data primer dengan menggunakan kuesioner, dan teknik analisis data yaitu regresi linear berganda. Pada hasil penelitian dan pembahasan, yang pertama ialah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel lifestyle terhadap keputusan impulse buying konsumen Shopee generasi Z. Yang kedua, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kualitas produk terhadap keputusan impulse buying konsumen Shopee generasi Z. Yang ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel lifestyle dan kualitas produk terhadap keputusan impulse buying konsumen Shopee generasi Z.
Dan kesimpulannya ialah yang pertama, variabel lifestyle terbukti memiliki pengaruh positif karena dapat meningkatkan keputusan impuls buying para konsumen Shopee terutama generasi Z. Yang kedua, variabel kualitas produk memiliki pengaruh secara positif terhadap keputusan impuls buying pada konsumen Shopee terutama generasi Z. Dan yang ketiga, lifestyle dan kualitas produk terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap keputusan impuls buying. Nah, keterbatasan dan rekomendasi. Yang pertama ialah kurangnya ketelitian peneliti dari segi penulisan karena yang kurang tersusun rapi, baik tanda baca dan sekaligus kesalahan pengejaan kalimat. Seharusnya, peneliti lebih memperhatikan tanda baca dan kalimat secara pengetikan karya ilmiah. Pembahasan dan kesimpulan yang tidak sinkron. Seharusnya, peneliti mensinkronisasikan pembahasan dan kesimpulan agar pembaca tidak salah pemahaman dalam memahami penelitian yang dikaji. Yang ketiga, variabel independen. Yang kedua, kurang diperluas oleh peneliti, dan sebaiknya lebih memperluas independen tersebut karena memerlukan titik perhatian dari masalah yang diteliti. Artikel yang ketiga yaitu The Effect of Hedonic Shopping Value and Shopping Lifestyle on the Impulse Buying in Online Shops. Case Study Al-Badar 6 Gang Community oleh Sri Wahyuni, Wan Suryani, dan Wan Rizka Amelia pada tahun 2022. Nah, pada pendahuluannya, gaya hidup masyarakat mengalami pergeseran dengan perkembangan zaman dan teknologi sekaligus sifat hedonis masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai penawaran menarik oleh sebab pusat perbelanjaan yang bisa menyebabkan pembelian impulsif. Penelitian dilakukan oleh Sri Wahyuni, Wan Suryani, dan Wan Rizka Amelia pada tahun 2022 ini, dalam hal ini menyebutkan bahwa dengan adanya e-commerce sesuai Tokopedia memiliki peran penting dalam mempermudah para penjual dan pembeli dalam bertransaksi dan jual beli. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui beberapa besar pengaruh yang dijabarkan guna memperoleh jawaban dari permasalahan dipaparkan karena metode yang dilakukan mendukung untuk hasil yang diinginkan. Metode penelitian yang pertama itu jenis penelitian deskriptif kuantitatif, populasi tidak ada, sampel 78 responden, teknik pengumpulan datanya survei dengan menggunakan kuesioner, teknik analisis datanya itu uji asumsi klasik, regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 25, dan juga uji hipotesis. Hasil penelitian dan pembahasan yang pertama ialah nilai belanja hedonis secara positif mempengaruhi pembelian impulsif dengan nilai koefisien 0,674. Hal ini menunjukkan bahwa nilai belanja hedonis meningkatkan pembelian impulsif dan secara signifikan mempengaruhi pembelian impulsif dengan nilai SIG 0,000. Yang kedua, gaya hidup berbelanja berpengaruh positif terhadap pembelian impulsif dengan nilai koefisien 0,317 yang menunjukkan bahwa gaya hidup berbelanja meningkatkan pembelian impulsif dan secara signifikan mempengaruhi pembelian impulsif dengan nilai 0,000. Dan yang ketiga ialah nilai positif sebesar 55,132 dan nilai signifikan sebesar 0,00 yang dapat diasumsikan bahwa nilai belanja hedonis dan gaya hidup berbelanja secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap pembelian impulsif. Kesimpulannya yaitu yang pertama, nilai belanja hedonis memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian impulsif pada komunitas geng aljabar 6. Yang kedua, shopping lifestyle memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembelian impulsif pada komunitas geng aljabar 6. Yang ketiga, secara simultan atau secara bersama-sama terdapat pengaruh positif dan signifikan nilai belanja hedonis dan shopping lifestyle terhadap pembelian impulsif pada komunitas geng aljabar 6. Keterbatasan dan penelitian. Yang pertama, tidak adanya populasi yang dipaparkan. Sebaiknya dipaparkan populasi untuk mengetahui jumlah keseluruhan untuk penelitian dilakukan. Yang kedua, abstrak yang dirangkum terdapat metode pengumpulan data yang ditulis peneliti yaitu process sampling di mana proporsi sampling digunakan untuk mencari sampel dari sebuah populasi dan sebaliknya peneliti tidak mencantumkan proporsi sampling dalam sebagai metode pengumpulan metode pengumpulan data karena akan terdengar dan terlihat rancu untuk para pembaca. Yang ketiga, fenomena kurang tergambarkan. Sebaiknya peneliti lebih memperluas fenomena yang dikaji. Baik, sekian dari saya. Review artikel selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Oke, di sini saya akan mereview jurnal artikel dengan tema manajemen pemasaran dengan judul penentuan skala prioritas dalam strategi pemasaran produk merek Pecandu Coffee. Jadi di sini saya akan membacakan pendahuluan. Pecandu Coffee adalah merek produk industri rumahan di Kota Bandung yang mengolah biji kopi mentah menjadi kopi sangrai siap saji. Produk yang disediakan adalah roast bean coffee dan green bean. Dalam rentang waktu Juli 2018 sampai Juni 2019, penjualan produk kopi mengalami tren yang menurun. Hal ini berbanding berbalik dengan dari data Kementerian Produk RI yang diperkirakan peningkatan permintaan kopi olahan di Indonesia meningkat rata-rata 7% setiap tahun. Peningkatan tersebut
disebabkan oleh peningkatan jumlah masyarakat menengah dan perubahan gaya hidup masyarakat. Metodologi penelitian kualitatif, populasinya tak ada, sampel jumlah pertanyaan 51, membutuhkan 153 responden. Teknik pengumpulan datanya, interview, kuesioner, studi pustaka, dan observasi. Teknik analisis datanya, koefisien, korelasi, person. Hasil penelitian dan pembahasan. Dari pengolahan analisis faktor, terdapat 12 variabel laten yang memiliki nilai elegan value. Satu yaitu faktor produk, pelayanan, fasilitas umum, akses, promosi, branding, strategis untuk melayani konsumen, media iklan, pencahayaan lokasi, hiburan, dan kualitas. Setelah itu diolah menggunakan analisis proses atau HEP, dan hasilnya terdapat 3 faktor prioritas, yaitu faktor kualitas 31,66% produk dan 13,10% media iklan. Strategi faktor kualitas meliputi pembuatan SOP, mengikuti seminar pelatihan, membuat sertifikasi, dan membuat izin usaha. Strategi faktor produk meliputi penambahan varian origin, mendesain ulang kemasan. Strategi pemasaran melalui media iklan dengan Facebook dan Instagram, menjadi merchant di GoFood dan GrabFood, dan partnership dengan penyedia aplikasi pembayar online. Kesimpulan, dari hasil HEP dipilih faktor dengan bobot di atas 10% karena dianggap memiliki prioritas paling tinggi. Maka terdapat 3 faktor yang dijadikan rancangan strategi pemasaran, yaitu faktor kualitas dengan 31,66%, produk 13,10%, dan media iklan 11,93%. Strategi yang dirancang untuk faktor kualitas meliputi 1. Pembuatan SOP dalam produksi, mengikuti seminar dan pelatihan, membuat sertifikasi, terus membuat izin usaha. 2. Faktor produk meliputi penambahan varian origin, mendesain ulang kemasan dengan syarat-syarat tertentu, dan disertakan pula usulan desain kemasan yang baru. Yang terakhir 3. Strategi pemasaran melalui media iklan dengan meliputi pengiklanan di Facebook dan Instagram, menjadi merchant penyedia makanan di GoFood dan GrabFood, dan partnership dengan menjadi aplikasi pembayaran online. Pada masa yang akan datang perlu dilakukan penelitian, yaitu mengukur tingkat penjualan dan kepuasan pelanggan untuk mengukur keberhasilan strategi ini. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. 1. Pada masa yang akan datang diperlukan penelitian lanjutan, yaitu mengukur tingkat penjualan dan kepuasan pelanggan untuk mengukur. 2. Keberhasilan strategi ini menurut Kotler dalam Pardiono 2020, kepuasan konsumen sangat utama sebab dapat berdampak pada kelancaran usaha di perusahaan. Selanjutnya yang kedua, review artikel jurnal yang kedua, dengan tema manajemen pemasaran dengan judul pengaruh promosi fashion involvement dan shopping lifestyle dan impulse buying di e-commerce Shopee. Pendahuluannya, pada era perkembangan dan kemajuan teknologi serta internet seperti saat ini ikut serta merubah pola hidup hingga saat ini yang tidak bisa dihindari kemajuan. Internet dan teknologi semakin canggih menawarkan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Satu-satunya dalam hal transaksi jual beli. Hadirnya kemajuan teknologi dan internet membantu konsumen dalam melakukan aktivitas berbelanja menjadi semakin mudah serta membuat perilaku konsumtif masyarakat Indonesia semakin meningkat sehingga menjadikan Indonesia sebagai potensial bagi perusahaan e-commerce. Terus metodologi penelitiannya, jenis penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif kuesioner populasi 63 responden. Dengan sampel penelitian ini merupakan pengguna dan konsumen Shopee dengan jumlah 64 responden. Teknik pengumpulan data primer dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis datanya, instrumen penelitian,
Hasil penelitiannya dari 3 hipotesis yang diajukan, ketiga-tiganya dapat diterima berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa sales promotor atau sales promosi positif terhadap impulse buying, fashion involvement berpengaruh positif terhadap impulse buying, dan Shopee lifestyle berpengaruh positif dengan impulse buy di e-commerce Shopee. Simpulan 1. Promosi memiliki pengaruh positif terhadap impulse buying di e-commerce Shopee. 2. Fashion involvement memiliki pengaruh positif terhadap impulse buying di e-commerce Shopee. Ketiga, Shopee lifestyle memiliki pengaruh positif terhadap impulse buying di e-commerce Shopee. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti dengan menggunakan data responden yang lebih banyak. 2. Pada penelitian selanjutnya disarankan perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh promosi terhadap impulse buying di e-commerce Shopee dengan jumlah respon yang lebih banyak. 3. Pada penelitian selanjutnya disarankan agar peneliti menambah jumlah variabel bebas yang mempengaruhi impulse buying di e-commerce Shopee seperti web quality dan daya tarik iklan internet serta positive emotion. Oke, sekian. Terima kasih. Di sini saya akan mereview artikel atau jurnal dengan tema manajemen pemasaran. Nah, yang judul yang pertama yaitu faktor manajemen biaya dan manajemen pemasaran terhadap pendapatan melalui intensitas produksi pada UKM industri rumahan di Kota Binjai. Baik, langsung saja kepada pendahuluan. Pada perkembangan usaha kecil menengah atau UKM subindustri olahan menunjukkan pertumbuhan yang kurang memuaskan. Maka hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya selama ini. Banyaknya usaha kerupuk, tahu, dan tempe yang ditinggalkan akibat ketidakpastian pendapatan, serta kondisi ini menjadi isu tersendiri dalam mempertahankan usahanya. Nah, faktor yang berperan penting dalam permasalahan pendapatan diantaranya seperti manajemen biaya yang dikelola belum efektif serta manajemen pemasaran yang tidak terperinci dengan baik ditambah dengan intensitas produksi yang tidak stabil serta menimbulkan permasalahan turunnya pendapatan para pelaku usaha industri olahan tersebut. Masuk pada penulis menggunakan jenis penelitian asosiatif kasual. Lalu populasi penelitian ini adalah pelaku KM industri olahan kerupuk, tahu, dan tempe di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara pada pertengahan 2016 hingga awal tahun 2017. Selanjutnya, teknik penarikan sampel ini menggunakan metode sensus, di mana seluruh jumlah populasi ini menjadi target sampel, yaitu sebanyak 104 pelaku usaha, dan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu interview dan observasi. Dan metode atau model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis jalur atau PET. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, manajemen biaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensitas produksi sehingga H1 diterima. Yang kedua, secara langsung intensitas produksi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pelaku UKM sehingga H3 diterima. Yang ketiga, manajemen pemasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pelaku UKM sehingga H5 diterima. Selanjutnya, yang keempat, secara mediasi manajemen biaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pelaku UKM melalui intensitas produksi sehingga H6 diterima. Yang kelima, manajemen pemasaran juga secara mediasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaku UKM melalui intensitas produksi sehingga H7 diterima. Yang keenam, atau yang terakhir, kedua variabel baik manajemen biaya dan manajemen pemasaran memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap pendapatan pelaku UKM melalui intensitas produksi, sehingga terbukti bahwa intensitas produksi merupakan variabel intervening dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu kesimpulan.
Nah, simpulan pada artikel ini yang pertama, manajemen biaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensitas. Hal ini berarti bahwa apabila para pelaku UMKM meningkatkan manajemen biayanya, maka intensitas produksi para pelaku UKM juga akan mengalami peningkatan. Yang kedua, secara langsung, intensitas produksi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pelaku UKM, maka intensitas produksi yang sudah diterapkan pelaku UMKM saat ini sudah memberikan dampak positif secara langsung terhadap pendapatan pelaku UKM tersebut. Yang ketiga, manajemen pemasaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pelaku UKM. Yang terakhir, secara langsung, manajemen biaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pelaku UKM. Sehingga apabila pelaku UMKM mampu meningkatkan kualitas manajemen biayanya, maka pendapatan pelaku UKM juga akan meningkat. Yang terakhir, keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Yang pertama, tidak ada populasi atau populasinya tidak disebutkan dan diharapkan juga selanjutnya disebutkan populasinya. Yang kedua, penelitian ini kurang luas untuk variabel dan bagi peneliti juga selanjutnya disarankan untuk mengkaji permasalahan yang lebih luas agar memiliki hasil penelitian yang lebih general. Baik, untuk artikel atau jurnal yang kedua mengenai manajemen pemasaran yang berjudul Pengaruh Strategi Pemasaran dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di PT Sarana Bandar Logistik. Lalu pendahuluan, PT Sarana Bandar Logistik ini adalah anak perusahaan PT Pelni, yang dimana perusahaan lokal yang melaksanakan di bagian angkutan multimoda yang berlokasi di Indonesia dan menerima layanan pengiriman logistik. Sebagai perusahaan multimoda, PT Sarana Bandar Logistik ini menggabungkan beberapa moda transportasi untuk layanan pengiriman barang. Perkembangan perusahaan pelayaran dalam bidang pengangkutan dan penanganan barang dari waktu ke waktu semakin menjadi kepedulian konsumen. Maka hal ini bisa diteliti dari tingginya persaingan produk jasa, harga, promosi, lokasi, dan kualitas pelayanan. Nah, dengan perusahaan lain yang juga semakin bagus, hal yang harus diutamakan oleh perusahaan jasa pelayaran adalah memaksimalkan strategi pemasaran dan meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat bersaing dan menguasai pangsa pasar. Selanjutnya yaitu metodologi. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu kuantitatif, populasinya tidak ada, dan sampel yang digunakan yaitu seluruh anggota populasi sebanyak 49 responden dengan teknik pengambilan sampel yang dilakukan yaitu non-probability sampling dengan penggunaan sampel jenuh. Teknik pengumpulan datanya yaitu data primer dengan menggunakan kuesioner. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis koefisien korelasi, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis, analisis koefisien korelasi berganda, dan analisis koefisien determinasi. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, dari hitungan analisis regresi berganda didapat nilai koefisien B1 yaitu 0,517 yang bernilai positif, maka bisa diambil kesimpulan bahwa variabel strategi pemasaran X1 mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen, yaitu Y. Yang kedua, dari hitungan analisis regresi berganda didapat dari hasil koefisien B2 yaitu 0,32 yang bernilai positif, sehingga dapat diambil kesimpulan variabel kualitas pelayanan X2 mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen Y. Yang ketiga, berdasarkan hasil analisis regresi berganda diperoleh nilai koefisien B1 yaitu 0,517 dan B2 0,323 yang bernilai positif, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel strategi pemasaran X1 dengan kualitas pelayanan X2 memiliki dampak positif terhadap keputusan dan pembelian konsumen Y. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, terdapat dampak positif dan signifikan antara variabel strategi pemasaran dengan variabel keputusan pembelian konsumen.
Yang kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan di antara variabel kualitas pelayanan dengan variabel keputusan pembelian konsumen. Dan yang terakhir, strategi pemasaran dan kualitas pelayanan terhadap variabel keputusan pembelian konsumen memiliki pengaruh yang positif dan signifikan. Yang terakhir, keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Yang pertama, penulisan yang kurang tersusun rapi. Sebaiknya peneliti lebih baik dan teliti lagi untuk memperhatikan angka ataupun penulisan yang emang harus di bold atau di garis miring. Dan yang kedua, tidak adanya populasi, dan seharusnya penulis meletakkan populasi penelitian untuk hasil yang lebih maksimal. Nama saya Ersa Yolanda Capa. Saya akan mereview artikel yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Internasional dan Komunikasi Pemasaran dalam kegiatan ekspansi PT SAT Nusa Persada Tbk ke negara Thailand, yang ditulis oleh Winson Leon, Novita, Elviana, Reza Valevi, Galon Hasan 2022. Pendahuluan. PT SAT Nusa Persada Tbk mulai beroperasi sebagai pemasok papan sirkuit cetak dan perakitan suku cadang mekanik dan pembuatan komponen elektronik. Dipicu oleh permintaan dan ekspansi pelanggan PT SAT Nusa Persada, Tbk memperluas cakupan produk dan layanan yang lebih luas yang menawarkan teknologi tinggi bermuka di Indonesia. PT SAT Nusa Persada Tbk Bangsa menjadi perusahaan pertama dan satu-satunya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada November 2007. Distribusi fisik mempunyai kaitan yang erat dengan kegiatan perdagangan internasional, manufaktur, multinasional, serta sumber bahan baku, persediaan, dan komponen. Terdapat banyak faktor yang berperan atas tingginya kompleksitas serta biaya logistik global jika dibandingkan dengan logistik domestik, diantaranya yaitu jarak, fluktuasi nilai tukar mata uang, perantara asing, regulasi, serta tingkat keamanannya. Hasil penelitian dan pembahasan. PT SAT Nusa Persada Tbk yaitu sebagai produsen elektronik teknologi tinggi terkemuka di Indonesia yang berlokasi di Pulau Batam dan memiliki banyak partner bisnis seperti Xiaomi, Asus, Nokia, Epson, hingga salah satu perusahaan manufaktur terbesar di Cina yaitu PT Pegatron Corp. Metodologi penelitian. Jenis penelitian kualitatif. Polusi sampel PT SAT Nusa Persada Tbk yaitu sebagai produsen elektronik teknologi tinggi terkemuka di Indonesia yang berlokasi di Pulau Batam. Teknik pengumpulan data. Wawancara, kuesioner, studi pusaka, dan observasi. Teknik analisis data, triangulasi, regulasi data. Hasil penelitian dan pembahasan. PT SAT Nusa Persada Tbk yaitu sebagai produsen elektronik teknologi tinggi. PT Pegatron Corporation. Manajerial logistik yang dijelaskan dalam PT dan dalam kegiatan perdistribusian produk yang ditawarkan perusahaan akan menyesuaikan dengan layanan distribusi yang bergerak di negara Thailand sendiri. Kegiatan ekspor dan impor. PT SAT Nusa Persada Tbk pernah melakukan kegiatan eksplor ke SAT selain kegiatan ekspor PT SAT maupun komponen yang tidak dapat ditemukan di dalam negeri. Perencanaan yang digunakan oleh PT SAT Nusa Persada Tbk adalah bottom up planning yang dapat membantu menjaga efektivitas yang dapat berfungsi membantu sebagai paduan di masa depan. Penelitian merekomendasikan PT SAT
dan kontrol yang direkomendasikan oleh penelitian kepada strategi pemasaran. PT SAT Nusa Persada Tbk menggunakan include strategi karena strategi ini konten kemudian akan dibagikan kepada pengguna di media sosial. Simpulan, dalam melakukan kegiatan strategi pemasaran, PT SAT Nusa Persada Tbk menggunakan include strategi karena strategi ini dirasa bermanfaat dan membantu karena dapat menarik, melibatkan pelanggan dan konsumen serta membuat perhatian. Simpulan, dalam melakukan strategi pemasaran, PT SAT Nusa Persada Tbk menggunakan include strategi karena strategi ini dirasa bermanfaat dan membantu karena dapat menarik, melibatkan pelanggan dan konsumen serta membuat perhatian dan menarik mereka ke dalam situs web perusahaan. Selain itu, strategi pemasaran yang digunakan adalah pemasaran media sosial yang berfokus pada penyediaan konten yang kemudian akan dibagikan kepada pelanggan di media sosial. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Yang pertama, populasi dan sampel yang tidak disebutkan dan sebaiknya penelitian meletakkan nominal atau jumlah populasi pada penelitian. Yang kedua, pembahasan yang terlalu panjang dan sebaiknya pembahasan dipersingkat dan diperjelas agar pembaca dapat memahami isi dari penelitian yang dilakukan. Yang ketiga, tidak adanya kerangka pemikiran dan sebaiknya penelitian membuat kerangka penelitian. Pendahuluan, Roti Gempol dan Kopi Anjis cabang Jalan Bengawan, Bandung. Sebagai pemain baru dalam bisnis kafe di Kota Bandung, mereka juga melakukan dua jenis strategi dalam pemasaran, yaitu media sosial massa dan media sosial. Melalui media sosial Cafe Gempol dan Kopi Anjis melakukan pemasaran. Selanjutnya saya akan mereview artikel yang kedua. Pengaruh service space terhadap kepuasan konsumen Cafe Roti Gempol dan Kopi Anjis cabang Jalan Bengawan, Bandung, yang ditulis oleh Meika Putra Pratama dan Retno Setiorini 2015. Pendahuluan, Roti Gempol dan Kopi Anjis cabang Jalan Bengawan, Bandung. Sebagai pemain baru dalam bisnis kafe di Kota Bandung, mereka juga melakukan dua jenis strategi dalam pemasaran, yaitu melalui media massa dan media sosial. Metodologi penelitian. Jenis penelitian kuantitatif, populasi, sampel, 100 responden konsumen pengunjung pada Cafe Roti Gempol dan Kopi Anjis. Teknik pengumpulan data Premier dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data, regresi linier sederhana. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, hasil penguji regresi sederhana uji hipotesis parsial menunjukkan bahwa variabel service space berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, variabel service space mampu mempengaruhi kepuasan konsumen sebesar 0,518 atau sebesar 51,8%. Hal ini berarti mempunyai pengaruh terhadap variabel kepuasan konsumen. Cafe Roti Gempol dan Kopi Anjis cabang Jalan Bengawan, Bandung sekitar 51,8% dan sisanya 49,2% dipengaruhi oleh faktor lain seperti bauran pemasaran dan lain. Simpulan, service space yang dihasilkan dari dimensi mempengaruhi kepuasan konsumen di kafe ini sebesar 74,6%. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Yang pertama, kurangnya ketelitian penelitian dari segi penulisan yang kurang tersusun rapi,
baik tanda baca dan sekaligus kesalahan pengerjaan kalimat. Seharusnya penelitian lebih memperhatikan tanda baca dan kalimat saat pengetikan karya ilmiah, dan seharusnya penulis bisa dapat lebih teliti dalam penggunaan bahasa yang tepat. Yang kedua, populasi tidak dipaparkan dan sebaiknya populasi dipaparkan. Selanjutnya, saya akan mereview artikel yang berjudul The Influence of a Service Page on Mobile Shopping Intention, the Mediating Role of Customer Satisfaction. Pendahuluan. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, desain platform menjadi penting. Oleh karena itu, mobile e-commerce perlu mengetahui tentang bagaimana persepsi generasi X terhadap pembuatan platform belanja mobile. Menurut Statista 2018, pendapatan e-niaga retail melebihi 2 triliun pada akhir tahun 2017, meningkat 23% selama setahun terakhir. Simpulan, service page yang dihasilkan dari dimensi mempengaruhi kepuasan konsumen di kafe ini sebesar 74,6%. Faktor yang paling berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di kafe ini hasil penelitian dan pembahasan, daya tarik estetika, tata letak dan fungsionalitas, serta dapat mempengaruhi nilai yang dirasakan dan akan mengarah pada niat belanja seluler. Sementara kepuasan pelanggan dapat mempengaruhi nilai yang dirasakan dan niat belanja seluler melalui proses mediasi. Penelitian ini memberikan wawasan tentang efek baru dari setiap dimensi pada nilai yang dirasakan, kepuasan pelanggan, dan niat pembelian mobile, sehingga meningkatkan pengetahuan yang ada di bidang perilaku pelanggan, service page, dan mobile shopping. Simpulan, penyedia layanan dapat membuat produk mereka bernilai uang dan efisien, serta mencari tahu apa yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Misalnya, mereka memberikan layanan rekomendasi berdasarkan perilaku pengguna generasi X dan frekuensi. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Yang pertama, tidak adanya populasi yang jelas dan objeknya, dan sebaiknya penelitian memaparkan populasi dan subjek untuk penelitian. Yang kedua, data-data yang ditampilkan kurang mudah dipahami. Sebaiknya penelitian lebih memperluas data yang diperoleh agar mudah dipahami oleh pembaca. Baik, sekian dari presentasi tentang artikel review kami, yaitu dengan tema manajemen pemasaran. Terlebih dan kurang kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri sebagai moderator dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.